Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin Japanese cheesecake. Kalau di resep asli dia pakai cream cheese, tapi kali ini aku nggak pakai cream cheese. Kira-kira pakai keju apa ya yang cocok untuk Japanese cheesecake ini selain cream cheese? Dan apa juga keju pengganti yang lebih ekonomis untuk menggantikan cream cheese? Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi untuk kamu yang penasaran, aku pakai bahan apa aja dan bagaimana juga cara membuatnya, simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching. Jadi untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar. Kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Kalau kamu nggak sempat untuk capture, aku juga sudah tulis ulang semua bahan takaran ada di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi yang pertama di sini aku siapkan saucepan. Aku mau panasin dulu antara susu dan juga keju. Di sini aku pakai keju oles atau split cheese. Kamu juga bisa pakai cheddar atau juga slice. Jadi masukkan susu, kemudian keju, lalu nyalakan api, aduk-aduk hingga larut dan semua bahan tercampur menjadi satu. Tidak perlu sampai terlalu lama ya untuk manasinnya ini karena nanti takutnya dia akan kental. Jadi setelah dirasa semua bahan tercampur antara susu dan juga keju, kemudian matikan api. Setelah itu masukkan margarin. Kamu juga bisa pakai butter di sini, tapi aku pakai margarin. Kemudian aduk-aduk hingga margarin mencair dan semua bahan tercampur. Setelah itu, masukkan tepung terigu dengan cara diayak atau disaring seperti ini. Kemudian aduk-aduk hingga benar-benar nggak ada tepung terigu yang menggumpal atau bergerindil. Jadi aduk cepat dan benar-benar pastikan untuk adonannya ini halus dan lembut. Setelah dirasa halus, lembut, dan gak ada yang menggumpal untuk bahan tepung terigunya, kemudian masukkan kuning telur. Untuk masukin kuning telurnya ini satu persatu, lalu aduk cepat, kemudian masukin lagi sampai ke 3 telur. Jadi antara kuning telur dan juga putih telur dipisah ya bun. Setelah semuanya dirasa sudah tercampur, adonan juga halus dan lembut, kemudian sisihkan. Setelah itu, kita masuk ke bahan campuran dari putih telur. Jadi di sini aku sudah siapkan putih telur, kemudian mixer sampai berbusa. Setelah berbusa seperti ini, kemudian masukkan cream of tartar atau kamu juga bisa pakai 1 sendok teh cuka atau 1 sendok makan perasan jeruk lemon atau jeruk nipis. Setelah itu masukkan gula pasirnya. Jadi di sini gula pasir aku masukkan secara bertahap, jadi 2 tahap. Setelah itu aduk kembali hingga putih telur ini mengembang pucat putih dan pada saat diangkat dia akan berjambul. Jadi nggak harus sampai kaku ya bun, sampai soft peak aja. Dan setelah berwarna putih mengkilat dan dia juga sudah soft peak, kemudian matikan mixer.
Aduk-aduk sebentar, lalu ambil 1 sendok atau 1 spatula ini, kemudian masukkan ke dalam campuran dari kuning telur. Lalu aduk dengan spatula secara perlahan aja, jangan terlalu kencang dan juga jangan terlalu lama. Karena nanti kalau ngaduknya terlalu lama, jadi putih telur ini dia akan encer. Setelah itu masukkan lagi 1 spatula lagi, kemudian aduk-aduk kembali. Jadi ini fungsinya untuk memancing agar kedua bahan antara putih telur dan juga kuning telurnya ini benar-benar nanti bisa tercampur rata. Setelah dirasa semuanya tercampur, kemudian untuk adonan yang kuning telurnya ini aku campur ke dalam mangkok yang putih telurnya. Lalu aduk-aduk perlahan sampai tercampur aja dan jangan terlalu lama. Jadi jangan terlalu lama untuk ngaduknya ya. Setelah itu sisihkan. Di sini aku udah siapkan ini loyang bulat dengan diameter 16 cm. Sudah aku beri baking paper di bagian dasar loyang. Kemudian aku tambahkan juga di sekeliling loyang dengan baking paper. Jadi tanpa diolesi dengan margarin, tepung terigu ataupun minyak. Setelah siap, kemudian kita tuang ke dalam loyang hingga semua bahan habis. Setelah semua bahan habis, lalu kita goyang-goyangkan perlahan, jadi jangan dihentak ya bun. Kita goyang-goyang perlahan, setelah itu aduk dengan menggunakan tusuk sate atau juga bisa menggunakan sumpit hingga ke dasar. Jadi ngaduknya itu muter dari arah dalam keluar, kemudian balik lagi ke arah dalam. Setelah itu, di sini aku juga udah siapkan loyang yang lebih besar dari tadi dengan diameter 21 cm. Kemudian aku tuang dengan air mendidih, jadi pastikan air ini benar-benar panas. Setelah itu, masukkan loyang yang sudah diisi dengan cheesecake-nya tadi. Kemudian masukkan ke dalam oven yang sebelumnya sudah dipanaskan. Jadi sebelumnya ovennya ini udah aku panaskan dengan suhu 150 derajat Celcius selama 20 menit. Kemudian setelah loyang dimasukkan, lalu panggang dengan suhu 120 derajat Celcius dengan api atas dan bawah selama 20 menit. Setelah itu, naikkan lagi suhunya menjadi 150 derajat selama 15 menit. Setelah 15 menit, kemudian buka oven dan diamkan kurang lebih selama 10 detik, jadi dalam keadaan oven mati. Kemudian panggang kembali dengan suhu 130 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 60 menit. Jadi tiap oven itu berbeda-beda ya bun, kamu bisa sesuaikan dengan oven masing-masing di rumah. Dan setelah kurang lebih 1 jam, lalu jangan lupa untuk dites tusuk dulu dengan tusuk sate untuk memastikan benar-benar dia matang. Jika tidak ada sisa dari adonan pada saat tusuk sate diangkat, berarti dia sudah matang. Kemudian tutup kembali dan diamkan dengan kondisi oven mati selama kurang lebih 10 menit. Setelah itu keluarkan dari oven. Nah, jadi ini hasilnya ya bun. Dia cantik banget kan kalau dari tampilan atas. Pada saat ini kamu juga bisa tambahkan madu di bagian atasnya, tapi enggak juga nggak apa-apa. Kemudian aku balik dulu untuk keluar dari loyangnya.
Dan ini hasilnya secara keseluruhan. Cantik kan? Jadi dia tuh bener-bener empuk kayak bantal gitu. Cara makannya tuh nggak perlu ngunyah deh kayaknya. Dia tinggal masuk ke mulut dan langsung nyes aja di mulut. Selain kudapan santai di rumah untuk nemenin kita ngeteh di sore hari, pagi hari, atau kapanpun suasananya, ini juga bisa untuk dijadikan ide jualan kamu. Berada di kisaran harga mulai dari 80.000 hingga 100.000, sesuaikan lagi dengan ukuran dari Japanese cheesecake yang kamu buat. Aku juga udah riset di salah satu e-commerce untuk Japanese cheesecake ini ada juga yang dijual di atas 200.000. Jadi sesuaikan lagi dengan harga bahan yang kamu pakai untuk bikin Japanese cheesecake ini. Tuh, jadi dia tuh bener-bener empuk menul gitu ya bun pada saat aku sendokin, dan rasanya itu emang bener-bener super ngeju banget walaupun tanpa cream cheese dan hanya pakai keju oles aja. Gampang kan cara bikinnya? Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik juga loncengnya, like postingan ini, dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.